saya Dea Sicilaudia Sintabela, NIM 2301011010. Perkenalkan, nama saya Insya Nabila Putri Anjasman dengan NIM 2001011024. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Aulia, NIM 2301011032. Saya Nisa Mazia Syafitri dari kelas A angkatan 23 dengan NIM 2301011035. Saya Selina Ambersari dengan NIM 2301011044. Perkenalkan, nama saya Zulfia Triana dengan NIM 2301011046. Kromatografi penukar ion adalah metode pemisahan senyawa ionik berdasarkan perbedaan muatan antara fase mobile dan fase stasioner dalam kolom. Prinsip utama metode ini adalah interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks dalam kolom kromatografi. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada kolom kromatografi, Erlenmeyer 100 ml, statif dan klem, gelas ukur 25 ml, gelas kimia, corong, dan buret. Untuk bahannya yang pertama ada resin penukar kation Ca, HCl 0,1 molar, Aquades, CaCl2 0,2 molar, dan yang terakhir ada NH4 2C2O4 0,1 molar. Tahap pertama yaitu persiapan kolom. Jepitlah kolom secara vertikal. Lalu gunakan penjepit berlapis karet dan jangan menyepitnya terlalu kencang agar kolom tidak pecah. Kemudian ukur sekitar 80 ml resin ke dalam beker gelas. Lalu, aduklah resin yang berada pada beker gelas secara merata. Biarkan resin mengendap, lalu tuangkan cairan yang berwarna ke beker gelas yang lain. Tambahkan air deionisasi ke dalam beker gelas berisi resin, kemudian ulangi proses sebelumnya. Ulangi proses ini sehingga cairan berwarna jernih, lalu biarkan resin tersuspensi dalam air. Aduk resin menjadi bentuk mobile slurry, lalu tuangkan ke dalam kolom. Tambahkan lagi air deionisasi ke dalam beker gelas, lalu tuangkan kembali ke dalam kolom. Kemudian ketinggian resin dibuat sekitar 20 cm dari dasar tabung.
Buka keran untuk mengalirkan air ke dalam beker gelas. Lakukan hingga ketinggian cairan sama dengan ketinggian resin. Kemudian tambahkan 25 ml campuran etanol, HCl, air untuk washing resin di dalam tabung. Pertama, tambahkan 3 ml cairan menggunakan pipet. Masukkan cairan melalui pinggir atau dinding kolom. Hal ini agar tidak merusak atau mengganggu permukaan resin di dalam kolom. Tuangkan seluruh cairan yang tersisa ke dalam kolom melalui tepi atau pinggir atau dinding kolom. Apabila dalam proses ini permukaan resin terganggu atau rusak pada saat penuangan cairan, biarkan resin untuk dalam settle atau mengendap kembali. Alirkan campuran ke dalam beker gelas sehingga permukaan campuran berada beberapa sentimeter di atas permukaan resin. Ulangi proses washing resin dengan menggunakan larutan 25 ml HCl atau air. Biarkan resin tersuspensi dalam HCl atau air hingga sampel siap untuk dimasukkan ke dalam kolom. Tahap 2 itu memasukkan sampel. Alirkan campuran HCl atau air ke dalam beker gelas sehingga ketinggian campuran sama dengan ketinggian resin pada kolom. Tambahkan larutan tembaga atau nikel ke dalam kolom berisi resin dengan menggunakan pipet 25 ml. Lakukan proses penambahan larutan melalui tepi atau dinding kolom untuk menghindari gangguan atau kerusakan pada permukaan resin. Ketuk dinding kolom untuk meratakan lapisan resin di dalam kolom. Elusi nika ke dalam labu volumetrik, tambahkan campuran HCl atau air hingga seluruh nika dapat terelusi. Ketika seluruh nika telah terelusi, pulihkan kembali tembaga dengan cara menguji kolom menggunakan air. Diikuti dengan amonia 2 meter ke dalam labu volumetrik yang bersih.